Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Perawat Alvin, akan membagikan video tentang initial assessment. Ngono. Pertama, kita aman diri dengan memakai APD. Memakai skorot, masker, Google, dan sarung tangan. Aman pasien dengan membandingkan pasien tidur terlentang dengan tidak memakai bantal. Aman lingkungan, pasang handrail untuk bed pada bed. Tutup tirai. Cek kesadaran dengan AVPU. Alert, verbal, pain, atau unrespon. Alert bila pasien sadar penuh. Verbal bila pasien ada respon suara. Pain bila dia berespon terhadap nyeri, kemudian unrespon bila tidak ada respon. Kita akan cek. Pak, tidak ada respon, call for help. Mohon bantuan, ada pasien tidak sadar. Lakukan primary survey dengan check A terlebih dahulu, airway, dan cervical control. Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan look, melihat peranjakan dada, listen, mendengarkan adakah suara nafas tambahan, dan feel, merasakan adakah hembusan nafas dari pasien. Bila kita curiga adanya trauma servikal pada pasien trauma dengan penurunan kesadaran, adanya luka trauma pada klavikula, adanya multiple trauma, kita tidak boleh melakukan ekstensi, fleksi, head till chin lift, maupun rotasi. Kita melakukan jaw thrust. Kemudian, pasang cervical collar. Monitoring airway, kita melihat apakah adanya cyanosis, hipoksia pada sekitar mukosa bibir. Kemudian kita mendengarkan bila ada suara snoring, kita bisa lakukan head till atau jaw thrust atau sudah memakai cervical collar, bisa kita pasang OPA. Kita pasangkan OPA atau NPA. Kemudian bila didapati suara gargling, kita bisa lakukan suction, miringkan pasien dengan rock roll, kemudian suction. Prinsip suction adalah 3A, aseptik, atraumatik, dan acyanosis. Bila didapatkan suara crowing, penyebabnya adalah penebalan laring, odem laring, maka bisa dilakukan intubasi atau crochyrodectomy. Pada pasien trauma, kita monitoring juga tanda-tanda adanya fraktur basis kranii yang ditandai dengan rhinore, adanya perdarahan pada hidung, otore pada telinga, atau adanya raccoon eyes, atau battle sign di belakang telinga, apakah adanya jejas. Bila airway sudah paten, kita akan mengkaji untuk B, breathing dan sirkulasi. Pada breathing dan sirkulasi, apakah pasien bernafas dengan baik, adakah ventilasi tambahan, dan kita pasangkan oksigen. Lakukan pengkajian dengan IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Inspeksi, kita buka, kita lihat apakah pernafasan ada kuat, baik atau tidak, pergerakan dada simetris atau tidak, adakah retraksi dada, adakah jejas, dan bagaimana pola nafas pasien. Kemudian, auskultasi pada seluruh lapang paru. Normal, terdengar bunyi vesikuler pada seluruh lapang paru. Vesikuler, menjauh,
menjauh, vesikuler, vesikuler, menjauh. Pada bunyi yang normal terdengar vesikuler, pada bunyi yang tidak normal akan terdengar menjauh. Selanjutnya palpasi, raba daerah trakea, adakah deviasi trakea atau tidak? Bila ada deviasi trakea, biasanya trakea akan ke arah yang sehat. Curiga adanya tension pneumotorak, bisa dilakukan tindakan torakosintesis di ICS 5. Raba seluruh lapang paru. Bila ada tanda-tanda fraktur, didapatkan krepitasi, kita curiga ada fraktur Velces, kemungkinan ada dan jejas ada hematotorak, bisa dilakukan pemasangan chest tube atau WSD. Selanjutnya, perkusi pada lapang paru. Normalnya akan berbunyi sonor. Bila didapatkan hipersonor, terdapat udara di dalam paru, kemungkinan pneumotorak. Bila terdengar dullness di mid axilla ICS 5, kita curiga adanya hematom. Kita bisa pasangkan WSD atau chest tube. Pada tension pneumotorak, perkusi akan terdengar hipersonor, auskultasi akan terdengar menjauh, dan biasanya ada jejas pada dinding dada. Pada open pneumotorak, pada pemeriksaan perkusi terdengar juga hipersonor, auskultasi bunyi menjauh, ada luka, bisa luka tusuk atau luka tembak. Kita bisa pasangkan kasat 3 sisi. Bila jejas hematoma masif, bisa kita pasangkan WSD, chest tube. Selanjutnya, tahap C, sirkulasi dan kontrol perdarahan. Cek adanya tanda-tanda shock, kulit pucat, akral yang dingin, nadi yang cepat, dan CRT yang melebihi 2 detik. Berarti, dan tensi, apakah tensinya turun? Bila ada tanda-tanda shock, kita akan pasangkan IV line dengan 30 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian, kita juga cek apakah ada perdarahan eksternal. Bila ada perdarahan eksternal, kita lakukan balut dan tekan. Tidak boleh di tourniquet atau tidak boleh di klem. Pada tahap selanjutnya, D, disability. Kita akan cek kesadaran pasien dengan penilaian GCS. Kemudian, kita akan menilai pupil pasien. Pupil isokor kanan dan kiri. Bila anisokor, kita curiga adanya peningkatan TIK, biasanya disertai dengan muntah yang proyektil. Kita menilai kekuatan motorik pasien. Angkat kedua tangan, kemudian turunkan secara bersamaan. Kita akan melihat apakah keduanya turun bersamaan ataukah ada satu sisi yang tertinggal. Pertahankan target temperature management dengan mempertahankan suhu tubuh antara 32 sampai 36 derajat Celcius. Pantau 5T, 5H. 5T, adakah tension, tamponade, toksin, trombosis paru, atau trombosis jantung. Untuk 5H, kita akan pantau hipovolemi, hipoksekmia, hiper atau hipokalemi, hipotermi, dan hiperion atau asidosis. Pada tahap selanjutnya, E, exposure. Gunting semua pakaian pasien untuk bisa melihat adakah jejas pada pasien. Pertahankan suhu tubuh pasien tetap hangat dengan memakaikan selimut kepada pasien. Lakukan posisi rock roll untuk melihat apakah ada jejas pada area belakang pasien. Kemudian, lakukan bulbocavernosum
Untuk menilai adanya spinal cord injury dengan melakukan colok dubur. Pada tahap F Foley catheter, kita akan memasangkan Foley catheter kepada pasien untuk memastikan ada tidaknya trauma pada buli-buli. Juga untuk memantau produksi urin pasien. Tahap selanjutnya, G gastric tube, pasangkan NGT kepada pasien untuk memastikan ada tidaknya trauma pada abdomen atau saluran cerna. Bila pada hidung kita curiga adanya fraktur nasal, kita bisa memasangkan OGT. Tahap selanjutnya, heart monitor, pasangkan monitor pada pasien untuk memonitoring TTV pada pasien. Bila terjadi perburukan, kembali kepada urutan awal. Demikian video asesmen yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu.